Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2016 bersama dengan saya Afdal di sini. Seperti biasa sebelum kita mulai agenda kita hari ini, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya bisa terdengar jelas. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question atau question box yang telah tersedia. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita masuk ke indikasi ESG dan stock news yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5277 dan resisten level 5324. Market driver untuk hari ini adalah indeks saham regional yang pagi ini terpantau dibuka melemah. Ini karena sikap kehati-hatian investor yang menantikan keputusan kenaikan suku bunga oleh The Fed hari Rabu nanti. Dan juga investor memonitor beberapa perkembangan politik regional seperti di Italia dan Korea Selatan. Selain daripada fokus pada besaran kenaikan suku bunga, investor juga akan fokus pada outlook ekonomi yang akan diberikan oleh The Fed pada konferensi pers pasca pertemuan FOMC. Investor ingin melihat apa respon The Fed terhadap terpilihnya Donald Trump, karena seperti kita tahu Donald Trump ini kan selama kampanye ingin membangun infrastruktur Amerika dan ingin menggelontorkan stimulus fiskal seolah-olah ekonomi Amerika sedang dalam krisis. Sementara kita tahu ekonomi Amerika sedang dalam proses pemulihan, sehingga akan menarik sekali apakah The Fed akan memberikan tanggapan terhadap program-program fiskal yang diajukan oleh Donald Trump. Selain itu juga dari pasar komoditas, harga minyak mentah dunia melompat 6,5% kemarin ke level tertinggi dalam 18 bulan terakhir setelah OPEC dan negara produsen non-OPEC sepakat untuk mencapai kesepakatan sejak tahun 2001 untuk secara bersama-sama mengurangi produksi. Negara-negara non-OPEC yang dipimpin oleh Rusia setuju untuk mengurangi produksi sebesar 558.000 barel per hari. Sementara kita tahu OPEC sudah sepakat untuk mengurangi produksi sebesar 1,2 juta barel per hari pada pertemuannya 30 November yang lalu. Kesepakatan ini akan berlangsung selama 6 bulan sejak Januari 1, 2017, di mana Saudi Arabia akan memangkas 486.000 barel per harinya. Dari kalender ekonomi, hari ini Tiongkok akan merilis data penjualan retail, industrial production, dan juga investasi aset tetap atau fixed asset investment. Sementara Australia akan merilis data indeks kepercayaan dunia usaha atau business confidence index, dan juga data indeks perumahan atau house price index. India akan merilis data inflasi, sementara Filipina akan merilis data ketenaga kerjaannya. Stok news kita hari ini yang pertama adalah PT Bukit Asam atau PTBA. PTBA akan ekspansi ke Myanmar. PTBA telah bernegosiasi dengan perusahaan PLN Myanmar untuk membangun 3 PLTU dengan total kapasitas hingga 1.000 MW. Yang kedua adalah Garuda Indonesia atau GIA. GIA membuka rute baru dari Jakarta dari Jakarta Mumbai melalui Bangkok. Rute ini akan dilayani oleh Boeing 737-800NG dengan kapasitas 156 tempat duduk
dan frekuensinya 3 kali seminggu. Kemudian ada Bumi Resources. Bumi mencatatkan keuntungan sebesar 73 juta US dollar untuk kuartal 3 2016. Namun keuntungan ini datang dari pendapatan atau pengurangan beban bunga karena namun karena Bumi sebenarnya mencatatkan pendapatan yang lebih rendah dari 33,49 juta pada tahun lalu menjadi 18,07 juta US dollar tahun ini. Yang terakhir adalah BPD Jawa Barat atau BJBR. BJBR dan BJBR mencatatkan NPL sebesar 1,7% di bulan November 2016 ini. Strategi perusahaan adalah untuk menekan tingkat NPL serendah mungkin dengan mentargetkan kredit yang selektif untuk pasar-pasar atau segmen-segmen seperti KPR, pinjaman konsumen, dan juga kredit untuk pegawai negeri sipil Pemprov Jawa Barat. Demikianlah Stock News kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengetikkannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Terima kasih. Baik, kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kita masuk terlebih dahulu untuk technical view untuk composite kita atau ISG, di mana ini merupakan chart ISG. Kalau kita perhatikan sudah kurang lebih 2 minggu bursa berturut-turut, ini ISG kita mengalami penguatan yang cukup masif, kita bisa katakan, mengingat belum ada koreksi sama sekali. Oleh karena itu harap hati-hati atas pergerakan ISG kita. Kalaupun terjadi koreksi, itu merupakan koreksi yang wajar, dan support menurut technical itu berada pada level EMA 50-nya, yaitu di sekitar level 5.276, dan resistennya yaitu jauh di atas, berada di level 5.445. Selanjutnya kita masuk ke technical rekomendasi, di mana setiap hari Senin memang kita memberikan saham-saham pilihan sesuai dengan view kami secara teknikal, di mana hari ini kami merekomendasikan 3 saham. Yang pertama yaitu saham Antam, di mana kalau Bapak dan Ibu perhatikan, untuk pergerakan dari saham Antam ini masih berada dalam fase bullish-nya sejak awal Oktober sampai dengan penutupan harga kemarin. Pergerakan saham Antam ini masih rapi, masih bergerak di channel bullish ini.
Oleh karena itu, mengingat pada Jumat kemarin saham Antam ini ditutup persis atau mendekati level support atau garis support yang berwarna merah di bawah ini kita bisa jadikan peluang, di mana bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke saham Antam, silakan boleh dicoba untuk masuk di kisaran 940 dengan level target price untuk 1-5 hari ke depan, yaitu berada pada level 1000, di mana level ini merupakan resisten psikologi dari saham Antam. Dan untuk level stop loss dari saham Antam itu berada pada level 920. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham Antam berada pada level 940. Untuk target price kita 1-5 hari ke depan berada pada level 1000 dan stop loss mohon dijaga di level 920. Kemudian saham yang kedua yaitu saham GJTL, di mana kalau kita perhatikan memang pergerakan dari saham GJTL ini tren untuk jangka menengah ini sebenarnya masih terkonfirmasi bearish, tetapi kalau kita perhatikan untuk jangka pendek saham GJTL ini sudah ada tanda-tanda pola pembalikan arah, sedang mengalami koreksi saat ini dan koreksi itu cukup wajar. Kalau saham GJTL ini berhasil pantul atau berhasil mantul ke atas, maka potensi upside-nya sangat tinggi. Oleh karena itu kami merekomendasikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba masuk ke saham GJTL, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran harga 1120 sampai dengan 1125 atau garis yang berwarna hitam ini untuk entry point dari saham GJTL dengan level target price yaitu berada pada level 1245 atau garis yang berwarna hijau ini. Mengingat kalau kita perhatikan tren dari saham GJTL ini untuk yang jangka menengah, resistennya berada pada level 1245 sampai dengan level 1250. Dan level stop loss dari saham GJTL berada pada level 1070. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham DOIT, di mana tren dari saham DOIT di sini kalau Bapak dan Ibu perhatikan memang masih dalam fase bullishnya, belum ada tanda-tanda koreksi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba masuk, silahkan boleh coba untuk entry di kisaran harga 505 sampai dengan 510. Dengan level target price itu kita bisa ambil swing high terakhir yaitu di sekitar level 560, which is itu sudah bisa memberikan return kurang lebih hampir 10% dalam 1-5 hari ke depan. Dengan level stop loss itu mohon dijaga ketat berada pada level 485. Baik, berikut 3 rekomendasi kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham Pegas, SMRA, APIC, dan Antam. Untuk Antam sudah saya bahas, Pak. Untuk saya akan membahas mengenai Pegas, SMRA, dan APIC. Untuk saham Pegas, tampaknya sedang menguji level resistennya yaitu berada pada level 2890 dan tampaknya level ini agak sedikit sulit untuk ditembus oleh saham Pegas. Kami tampaknya melihat saham Pegas ini akan mengalami koreksi sedikit atau koreksi minor, mengingat penguatan yang terjadi pada pertengahan November sampai dengan penutupan hari Jumat kemarin, saham Pegas ini belum mengalami koreksi minor sama sekali. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham Pegas, mengingat tampaknya saham Pegas ini akan mengalami koreksi minor atau koreksi sehat. Tetapi apabila saham Pegas ini berhasil rally atau berhasil mengalami penguatan hingga ditutup di atas 2890, maka bisa kami sarankan untuk coba masuk dengan level target price berada pada level 3015. Selanjutnya untuk saham SMRA. Untuk saham SMRA, pergerakan dari saham SMRA ini tampaknya sudah ada tanda-tanda rebound yang tren untuk jangka menengahnya masih bearish, tapi untuk jangka pendeknya tampaknya sudah ada tanda-tanda bullishnya. Resisten selanjutnya untuk saham SMRA itu berada pada level 1580
which is tampaknya ini merupakan salah satu resisten kuat dari saham SMRA. Apabila resisten ini sudah di-break oleh saham SMRA, maka ada potensi saham SMRA ini akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 1930. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham SMRA, silakan Bapak boleh coba buy on weakness di kisaran harga 1445 atau di harga EMA 20-nya. Dengan level target price itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah berada pada level 1570. Mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham SMRA itu berada pada level 1-2 fraksi di bawah level 1400. Selanjutnya untuk saham APIC, tampaknya pergerakannya ini masih sangat bullish. Kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham APIC mengingat pertama masalah likuiditas. Tampaknya saham ini kurang liquid. Dan kedua, saham APIC ini belum mengalami koreksi sama sekali. Jadi potensial downside daripada potensial upside-nya lebih tinggi potensial downside-nya atau lebih tinggi resiko daripada return yang akan dihasilkan. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus yang menanyakan untuk saham CTRA, Main, BWPT, dan PTRO. Untuk saham Ciputra terlebih dahulu. Untuk saham Ciputra, pergerakan dari saham CTRA ini tampaknya memang dalam tren jangka pendeknya ini tampaknya ada sedikit koreksi atau ada sedikit pelemahan yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan tren untuk jangka menengah ini masih dalam fase sideways-nya. Masih bergerak di kisaran harga 1400 sampai dengan 1730 sampai dengan 1750. Saran kami apabila ingin masuk ke saham CTRA itu harap wait and see saja hingga saham CTRA ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah. Dimana kalau kita perhatikan saham CTRA ini tampaknya sudah berhasil break level supportnya pada tanggal 30 November kemarin dan tampaknya baru ada potensi untuk berubah tren kembali menjadi bullish untuk jangka pendeknya. Oleh karena itu kita wait and see saja hingga saham CTRA ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham CTRA. Untuk saham Main, untuk saham Main di sini tampaknya sedang akan menguji level supportnya yang berada pada level 1250. Kalau kita perhatikan tren dari saham Main itu memang masih dalam fase tren bearish-nya sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin memang saham Main ini masih dalam fase bearish. Tapi kalau dalam jangka menengah ini tren dari saham Main ini masih sideways. Tetapi kalau untuk jangka pendek ini kembali saham Main ini masih dalam fase bearish-nya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Main, silakan boleh coba masuk di kisaran harga 1250, di mana tampaknya level ini merupakan support yang cukup kuat dari saham Main. Dan level target price untuk saham Main untuk jangka pendek itu berada pada level 1335 sampai dengan 1340. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Main itu berada pada level 1220. Mengingat apabila support ini ditembus ke bawah oleh saham Main, maka ada kecenderungan saham Main ini akan menuju ke level 1090 sampai dengan level 1100.
Selanjutnya untuk saham BWPT. Untuk saham BWPT di sini kalau kita perhatikan tren dari saham BWPT memang masih dalam fase bearish walaupun masih moderat atau masih sangat terbatas pelemahannya. Bearish cenderung sideways bisa kita katakan, di mana tampaknya saham BWPT ini sedang akan menguji level resistennya yaitu di kisaran 240. Tampaknya saham BWPT ini belum akan berhasil menguji resisten tersebut, mengingat kalau kita perhatikan secara historikal, setelah penguatan yang cukup tinggi oleh saham BWPT, maka keesokan harinya biasanya akan mengalami koreksi juga yang cukup masif. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham BWPT, di mana kalau kita perhatikan di sini, 1, 2, ada penguatan yang cukup tinggi, tetapi keesokan harinya mengalami koreksi. Begitu pula yang terjadi pada tanggal 16 bulan 9 kemarin, dan tanggal 14 November pun itu terjadi. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham BWPT. Selanjutnya untuk saham PTRO. Untuk saham PTRO memang trennya untuk jangka menengah atau untuk bisa kita katakan untuk jangka panjang untuk saham PTRO ini memang masih dalam fase bullishnya. Tapi tampaknya saham PTRO ini sedang akan mengalami koreksi hingga ke level 600 sampai dengan level 650. Jadi kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham PTRO sampai dengan saham PTRO ini terkoreksi ke level tersebut baru bisa kami sarankan untuk masuk. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonard Nugroho yang menanyakan untuk saham nikel, bumi, dan Adaro. Untuk entry point-nya bisa beli di berapa? Baik Pak, untuk saham bumi terlebih dahulu. Untuk saham bumi, di sini memang kita perhatikan tren dari saham bumi ini untuk jangka pendek ini mengalami konsolidasi. Masih bergerak di kisaran harga 290 sampai dengan harga 310. Dan tampaknya saham bumi ini nanti akan menguji level supportnya yaitu di kisaran 282. Saran kami apabila Bapak ingin masuk ke saham bumi, bisa coba nanti tunggu hingga saham bumi ini terkoreksi ke level 282 atau tepat berada di level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham bumi. Dengan level target price itu bisa kita ambil swing high terakhir yaitu di kisaran level 317 sampai dengan level 320 untuk target price dari saham bumi. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham bumi itu kita bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 270. Sedangkan untuk saham NIKL penguatan yang terjadi ini sangat masif. Kami tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan untuk masuk ke saham NIKL, mengingat belum ada koreksi sama sekali. Kalau kita perhatikan sejak tanggal 18 November kemarin sampai dengan penutupan hari Jumat kemarin, tanggal 9 Desember, ini belum mengalami koreksi sama sekali. Oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk ke saham nikel, mengingat potensi downside-nya itu lebih tinggi atau sangat lebih besar daripada potensial upside-nya. Karena kita sudah sangat telat apabila ingin masuk di harga sekarang. Untuk saham Adaro, memang tren untuk jangka panjangnya ini masih bisa kita katakan sejak awal tahun 2016 ini masih sangat-sangat bullish. Dimana kalau kita perhatikan selalu membentuk higher high dan higher low yang baru. Oleh karena itu, tampaknya saham Adaro ini sedang akan menguji level supportnya, yaitu berada pada level 1645
which is itu kita bisa jadikan sebagai level entry point dari saham Adaro dengan level target price yaitu berada pada resisten yang cukup kuat yaitu di kisaran 1740 sampai dengan 1745. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham Adaro berada pada level 1650 sampai dengan 1655 dengan target price-nya berada pada level 1745 dan stop loss dari saham Adaro ini 1-2 fraksi di bawah level 1600. Demikian, Pak. Dan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham CTRP, LPKR, dan BBTN. Untuk saham CTRP terlebih dahulu. Untuk saham CTRP, memang kalau kita perhatikan tren dari saham CTRP ini masih terkonfirmasi bullish. Di mana tampaknya kalau kita masuk di harga sekarang, tampaknya sedikit agak telat. Ingat kemarin support dari saham CTRP itu berada pada level 675. Dan penutupan pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah berada pada level 715. Saran kami, apabila Ibu ingin masuk ke saham CTRP, harap tunggu hingga saham CTRP ini terkoreksi ke level 675, di mana itu merupakan support dari saham CTRP. Kemudian untuk target price-nya berada pada level 720. Jadi saya ulang, untuk entry point-nya tunggu hingga koreksi ke level 675 dan target price untuk jangka pendeknya berada pada level 720. Untuk level stop loss itu Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 650. Selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR di sini masih dalam fase atau masih dalam tren bearish, di mana support dari saham LPKR itu yang akan diuji di level 735. Saran kami, harap wait and see saja, tunggu hingga saham LPKR ini menyentuh level 735, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LPKR. Selanjutnya untuk saham BBTN. Untuk saham BBTN di sini tampaknya sedang akan mengalami koreksi, di mana kalau kita perhatikan dalam 2 hari berturut-turut saham Bank BTN ini mengalami koreksi yang cukup bisa kita katakan cukup dalam. Tampaknya saham Bank BTN ini akan menguji level supportnya, yaitu berada pada level 1630, di mana level ini merupakan support yang sangat kuat dari saham Bank BTN. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk wait and see saja, tunggu hingga saham Bank BTN ini terkoreksi ke level 1630, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BTN. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan sedikit fundamental mengenai Meta. Main bisa masuk di harga berapa? Untuk main sudah saya bahas tadi, Pak. Untuk Meta, ini memang secara kinerja dalam 3 tahun terakhir ini top line atau revenue dari perseroan memang
sangat bertumbuh, di mana masih double digit. Kalau kita tarik CAGR dalam 3 tahun berturut-turut, revenue dari saham Meta ini memang masih tumbuh kurang lebih 30%. Begitu pula dengan operating income maupun EBITDA itu masih berada di atas 25%. Kalau kita bandingkan mengenai PE dari perseroan, kita bandingkan atau kita compare dengan Jasa Marga, untuk Meta ini masih dicatatkan PE sebesar 10 kali, sedangkan Jasa Marga sudah 17 kali. Jadi which is ini bisa kita katakan saham Meta ini masih under value. Untuk fundamental atau secara historical dalam 9 tahun terakhir, ini saham Meta ini memang growth baik aset, revenue maupun EBITDA ini selalu dicatatkan di atas 20%. Untuk aset selalu dicatatkan bertumbuh 29% setiap tahunnya. Begitu pula dengan revenue-nya dalam 10 tahun terakhir ini dicatatkan 20% dan EBITDA-nya dicatatkan kurang lebih 29%. Jadi tampaknya saham Meta ini memang kita lihat untuk fundamentalnya itu untuk investasi jangka panjang ini bisa kita investasikan atau sangat baik. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andre Harwianto yang menanyakan untuk saham Harum, PTBA, ITMG, dan Adaro. Untuk Adaro sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Harum, PTBA, dan ITMG. Untuk saham Harum di sini tampaknya memang sedang mengalami konsolidasi dengan level supportnya berada pada level 2.300. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Adaro atau saham Harum maksud saya, itu bisa coba buy on weakness di kisaran 2.300 dengan level target price berada pada level 2.650. Harap dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Adaro berada 1-2 fraksi di bawah level 2.150. Untuk PTBA, tampaknya hari ini sudah dibuka. Saham PTBA ini sudah berhasil menutup gap yang terjadi antara pada tanggal 6 Desember dan 7 Desember. Sudah berhasil ditutup hari ini, saat ini. Kami menyarankan untuk tidak masuk di harga sekarang, mengingat tampaknya saham PTBA ini akan menguji level resistannya yaitu di kisaran 13.750. Kami menyarankan tunggu saja hingga saham PTBA ini terkoreksi ke level 11.900, mengingat tampaknya gap yang di bawah ini belum berhasil ditutup oleh saham PTBA dan ada potensi saham PTBA itu akan menutup gap tersebut. Baru akan melanjutkan rebound-nya. Selanjutnya untuk saham ITMG. Untuk saham ITMG memang pergerakannya sama dengan saham PTBA maupun Adaro. Sejak awal tahun ini trennya masih sangat bullish. Masih rapi atau masih bergerak di kisaran level EMA 20-nya atau garis yang berwarna merah. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ITMG bisa buy on weakness di kisaran 16.225 dengan level target price berada pada level 18.000. Untuk stop loss dari saham ITMG itu berada pada 1-2 fraksi di bawah level 15.750. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Emi yang menanyakan untuk saham Excel, Inaf, dan SCMP. Untuk saham Excel terlebih dahulu. Untuk saham Excel memang tren dari saham Excel ini masih dalam fase atau masih dalam tren melemah. Sejak awal Agustus kemarin memang saham Excel ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dan tampaknya saham Excel ini sedang akan berpotensi berubah tren menjadi bullish kembali, tetapi belum ada tanda-tandanya. Apabila saham Excel ini berhasil membentuk higher high dan higher low,
maka baru bisa kita katakan saham Excel ini sudah berubah tren menjadi bullish-nya. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Excel. Kita tunggu hingga saham Excel ini membentuk higher high dan higher low, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Excel karena tampaknya potensial upside-nya ini sangat tinggi. Selanjutnya untuk saham Inaf. Untuk saham Inaf di sini tampaknya sedang berada pada level supportnya atau sedang berada pada level EMA 20 dari saham Inaf, yaitu di kisaran 3.950 sampai dengan 3.960. Saran kami untuk saham Inaf, silahkan kalau ingin coba, silahkan boleh buy in weakness di kisaran level 3.950 sampai dengan 3.000 sampai dengan level 4.000 maksud saya. Dengan level target price itu berada pada level 4.420. Tetapi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham ini dengan menggunakan 100% dari portofolio, mengingat volatilitas dari saham Inaf ini sangat tinggi. Selanjutnya untuk saham SCMP. Untuk saham SCMP memang pergerakan dari saham SCMP ini masih dalam fase sideways-nya, yang kemarin tampaknya sedang berada di level 485 sampai dengan level 505, dan tampaknya dalam 2 minggu belakangan saham SCMP ini sudah merubah support dan resistennya. Sekarang supportnya berada pada level 505 dan resistennya berada pada level 520. Which is ini kita bisa jadikan peluang untuk fast trade. Kita bisa masuk di kisaran supportnya yaitu di kisaran 505, which is itu di harga sekarang. Dengan level target price untuk 1 sampai 2 hari berada pada level 520. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini Makmur yang menanyakan untuk saham BBNI, BJTM, dan TLKM atau Telkom. Untuk saham BBNI terlebih dahulu, untuk saham BBNI di sini tampaknya sedang akan menguji level resistennya yaitu di kisaran 5.555, di mana kalau kita perhatikan level itu merupakan gap yang terjadi dari saham BBNI ini. Saran kami apabila ingin masuk ke saham BBNI ini tidak masuk di harga sekarang, mengingat penguatan yang terjadi dari saham BBNI ini sudah cukup tinggi dan belum mengalami koreksi. Kalaupun Ibu masuk di harga sekarang, itu hanya sedikit memberikan potensial upside atau hanya sedikit memberikan return dibandingkan dengan risknya. Risknya lebih banyak daripada returnnya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham BBNI. Tunggu hingga saham BBNI terkoreksi ke level 5.300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BNI. Selanjutnya untuk saham BJTM. Untuk saham BJTM di sini mengalami koreksi dalam 3 hari bursa berturut-turut setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi sejak 25 November sampai dengan 7 Desember kemarin, dan koreksi yang terjadi saat ini merupakan koreksi wajar mengingat Bollinger Band, upper Bollinger Band ini sudah disentuh. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham BJTM. Sedangkan untuk saham Telkom, untuk saham Telkom, pergerakan dari saham Telkom ini memang masih sideways untuk jangka pendeknya, masih bergerak di kisaran harga 3.800 sampai dengan harga 4.000. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Telkom bisa buy on weakness di kisaran supportnya yaitu di kisaran harga 3.800 dengan level target price itu untuk jangka menengah berada pada level 4.000. Demikian, Bu.
Pertanyaan selanjutnya dari Bu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Wika. Untuk saham Wika, di sini memang tren dari saham Wika ini masih dalam tren bearish-nya. Dimana kalau kita perhatikan saham Wika ini masih bergerak di kisaran channel bearish yang saya gambar di sini. Memang kemarin pada tanggal 8 Desember saham Wika ini mengalami penguatan yang cukup tinggi dan sudah berhasil break level resistannya, tetapi tampaknya keesokan harinya sampai dengan hari ini saham Wika ini mengalami koreksi lagi dan ada potensi saham Wika ini mengalami koreksi hingga ke level 2320. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Wika mengingat tampaknya masih ada tanda-tanda potensi melanjutkan tren pelemahannya, oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk ke saham Wika. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Waskita, WSBP, dan Akra. Untuk saham WSKT, untuk saham Waskita Karya, tampaknya pergerakan dari saham Waskita Karya ini sudah terkonfirmasi bullish untuk jangka pendeknya. Mengingat kalau kita lihat saham Waskita ini selalu membentuk higher high dan higher low. Dan tampaknya saham Waskita ini sedang akan mengalami koreksi minor. Dan itu koreksi yang cukup wajar. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham Waskita, silahkan boleh coba masuk di kisaran harga 2.500 sampai dengan 2.510, di mana level itu merupakan support dari saham Waskita. Dan target price untuk jangka menengah itu berada pada level 2.800 untuk saham Waskita. Sedangkan untuk saham WSBP di sini pergerakannya masih cenderung sideways. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham WSBP. Tunggu hingga saham WSBP terkoreksi ke level 560, di mana level ini merupakan support yang sangat kuat dari saham WSBP. Baru bisa kami sarankan untuk masuk. Jadi saran kami untuk wait and see saja hingga saham WSBP ini terkoreksi ke level 560. Baru bisa kami sarankan untuk masuk. Sedangkan untuk saham Akra, memang tampaknya pergerakan dari saham Akra ini untuk jangka menengah masih dalam fase sideways-nya dan tampaknya sudah berada dalam area supportnya untuk saat ini, yaitu berada pada level 6.325 sampai dengan level 6.400. Saran kami, apabila Bapak ingin coba masuk ke saham Akra, silakan boleh coba masuk di harga 6.350 atau buy and weakness di kisaran 6.350 dengan level target price-nya untuk jangka pendeknya itu berada pada level 6.500 dan untuk jangka menengah berada pada level resistennya yaitu level 7.000. Demikian. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon di sini memang tren dari saham Pakuwon ini sudah terkonfirmasi fase atau trennya bearish, di mana sudah break garis support yang telah kami gambar di sini, dan ada potensi saham Pakuwon ini menuju ke level 570 sampai dengan level 580. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Pakuwon, mengingat tampaknya sedang akan mengalami koreksi dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari saham Pakuwon. Demikian, Bu.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham BJBR, BJTM, dan BEX. Untuk BJTM sudah saya bahas tadi, Pak. Untuk BJBR terlebih dahulu. Untuk BJBR di sini memang pergerakan dari saham BJBR dalam 2 pekan terakhir ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi, di mana saham BJBR ini sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi dan sedang mengalami koreksi, dan koreksi itu cukup wajar. Saran kami untuk BJBR itu tidak masuk di saham BJBR, mengingat saham BJBR ini memiliki potensi penurunan atau potensi pelemahan itu sangat tinggi dibandingkan dengan potensi penguatan. Tampaknya saham BJBR ini akan menuju ke level 1.600 kembali, mengingat saham BJBR ini sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi. Kemudian untuk saham BEX di sini tampaknya trennya memang masih dalam fase bearish-nya untuk jangka pendeknya, tetapi untuk jangka menengah tren dari saham BEX ini masih dalam fase sideways. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham BEX, kita tunggu hingga saham BEX ini ada tanda-tanda mengalami penguatan atau ada tanda-tanda bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BEX. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fajar yang menanyakan untuk Sril yang punya di harga 242. Mohon analisa, technical analysis, dan saran ke depan, hold atau jual. Time frame saya 1 minggu ke depan. Baik, Pak. Untuk saham Sril, memang di sini pergerakan dari saham Sril ini masih sideways atau masih terkonsolidasi di kisaran harga 235 sampai dengan 255. Kalau Bapak sudah memiliki barang di harga 242, saran kami itu untuk wait and see saja hingga saham Sril ini kalau sudah break level resisten atau garis resisten yang saya gambar di sini, maka ada potensi saham Sril ini akan menguat hingga ke level 255, baru bisa kami sarankan untuk merealisasikan profitnya. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Christine Chen yang menanyakan untuk saham SMCE, SMCB, dan BSDE. Untuk saham SMCB, memang hari ini saham SMCB mengalami koreksi setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi pada Jumat kemarin. Saran kami untuk tidak masuk ke saham SMCB, mengingat tampaknya saham SMCB ini akan mengalami koreksi hingga ke level supportnya, yaitu berada pada level 880 sampai dengan level 900. Saran kami, Bapak atau Ibu bisa coba masuk ke saham SMCB apabila saham SMCB ini sudah terkoreksi hingga ke level 880. Baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SMCB. Selanjutnya untuk saham BSD. Untuk saham BSD di sini tampaknya saham BSD belum berhasil break level resistennya di kisaran 1835, dan tampaknya saham BSD ini sedang akan mengalami koreksi hingga ke level 1680, di mana level ini merupakan support dari saham BSD. Saran kami untuk tidak masuk di harga sekarang saham BSD,
Tunggu hingga saham BSD ini terkoreksi ke level 1680, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BSD. Demikian. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 20-25 menit yang lalu, tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Kami minta maaf bagi pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dan kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.